Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah praktika aplikasi akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas akuntansi C dengan anggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Tria Siti Nurjana dengan NIM 5211201100. Perkenalkan, saya Risma Wulansari dengan NIM 521120101090. Perkenalkan, saya Heriani Nurjayanti dengan NIM 5211201081. Perkenalkan, saya Aulia Novianti dengan NIM 5211201087. Pada tugas kali ini, kami akan menjelaskan mengenai persiapan singkat, input transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, serta membuat laporan keuangan pada aplikasi Akuret. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai persiapan singkat. Klik persiapan, lalu klik persiapan singkat, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih bahasa Indonesia dan klik lanjut. Pilih persiapan mahir, klik lanjut. Nah, kita mengisi informasi mata uang. Untuk kolom nama, kalian isi dengan IDR, nilai tukar 1, kemudian tipe nilai tukar akan otomatis muncul sendiri. Untuk negara, kita isi dengan Indonesia, simbol Rp. Setelah itu kita klik lanjut, lalu mengisi informasi perusahaan. Untuk nama perusahaan, kita isi dengan PT Kelompok 2. Alamat, Jalan Terusan, Jenderal Sudirman, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk tanggal mulai bisa dimasukkan tanggal 1 Januari 2022, tahun fiskal 2022, periode 1 2022. Kemudian klik lanjut. Lalu untuk nama perusahaan dan alamat sudah ada otomatis. Nah, kita masukkan nomor seri faktur pajak. Masukkan DKFJ strip 012, lalu NPWP 0125123479000. Kemudian untuk nomor pengukuhan PKP kita isi dengan SP 04618 garis miring WPJ 08 garis miring KP 0403 garis miring 2018. Lalu kita ubah tanggal pengukuhan PKP menjadi tanggal 24 Oktober 2015, kode cabang 01, jenis usaha perdagangan, KLUSPT 75341, kemudian klik lanjut, lalu kita hapus akun-akun yang sudah otomatis ada di sini. Untuk yang tidak bisa dihapus, tidak usah dihapus. Kemudian kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik tombol ini. Lalu kita pilih Excel. Kita masukkan daftar akun. Open, lalu ambil data. Kita isi di nomor akun, definisi kolomnya nomor akun. Untuk nama akun, definisi kolomnya nama akun. Untuk tipe akun, kita pilih tipe akun, lalu kita isi definisi. Yang pertama, kas atau bank. Yang kedua, piutang. Lalu persediaan. Lalu aktiva lancar lainnya. Kemudian aktiva tetap, lalu akumulasi, lalu akun hutang, lalu akun hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, ekuitas, untuk revenue, klik pendapatan,
Lalu COGS kita pilih harga pokok penjualan. Expense kita pilih dengan beban. Other income kita pilih dengan pendapatan lain. Dan yang terakhir, other expense, beban lain-lain. Kemudian klik OK, lalu kita masuk ke mata uang, definisinya kita isi dengan mata uang, pilih definisi IDR, OK. Lalu saldo awal, kita klik saldo awal. Setelah itu kita impor data. OK. Nah, ini sudah masuk akun-akunnya. Kemudian akun default untuk ekuitas saldo awal kita pilih return earning. Lalu lanjut. Nah, untuk akun default mata uang kita pilih yang ketiga itu uang muka penjualan, lalu uang muka pembelian, kemudian potongan penjualan. Setelah itu kita klik lanjut, lalu kita isi daftar lain. Yang pertama syarat, diskon 1%, hari diskon 10, jatuh tempo 40, namanya berarti otomatis 1/10 N/40. Kemudian yang kedua, diskon 2%, hari diskon 10, jatuh tempo 30. Dan yang terakhir, 0 COD. Kemudian kita isi informasi pajak, kita masukkan kodenya T, namanya PPN, keterangan pajak pertambahan nilai dengan nilai 11%, lalu kita isi di kolom pajak penjualan 21403, nanti akan muncul akun pajaknya PPN keluaran. Untuk pajak pembelian kita isi 11601. Akun pajak pembeliannya adalah PPN masukan. Kemudian kita klik lanjut. Lalu kita isikan metode pengiriman JNE dan Tiki. Kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk di sini kita klik impor dari berkas. Kita pilih file Excel, kemudian kita pilih yang daftar pelanggan. Open, lalu ambil data. Untuk nomor pelanggan, kita masukkan nomor pelanggan, nama pelanggan masukkan dengan nama pelanggan, alamat masukkan alamat 1, kota masukkan kota, mata uang kita masukkan dengan mata uang. Kita pilih definisinya yaitu IDR, lalu klik OK, lalu saldo per tanggal kita isi dengan saldo per tanggal. Nomor faktur saldo awal kita masukkan juga nomor faktur saldo awal. Lalu kita masukkan saldo awal dengan definisi saldo awal, lalu pajaknya itu pajak pertama. Kita pilih definisinya PPN, klik OK, lalu untuk tipe kita masukkan tipe pajak. Kita masukkan tipe pajak. Kita pilih bukan pemungut PPN, lalu klik OK. Untuk syarat, kita masukkan syarat 2/10 COD. Oke. Lalu NPWP kita masukkan nomor pajak. Lalu untuk telepon kita masukkan nomor telepon. Untuk tipe pelanggan umum. Kemudian impor data dan oke. Nah, ini sudah muncul nama-nama pelanggannya, kemudian klik lanjut, kemudian kita isi pemasok. Kita impor dari berkas. Klik ini, lalu kita pilih file Excel yang daftar pemasok. Kemudian kita buka, lalu ambil data. Kemudian nomor pemasok, kita masukkan nomor pemasok. Untuk nama pemasok, masukkan nama pemasok, alamat 1, kota
kita masukkan kota. Untuk mata uang, kita pilih juga mata uang. Jangan lupa di definisinya kita pilih IDR, lalu klik OK. Lalu untuk saldo per tanggal, kita masukkan saldo per tanggal. Lalu nomor faktur saldo awal. Kemudian saldo awal. Nah, lalu selanjutnya pajak pertama, kita pilih definisinya itu PPN, lalu klik OK. Lalu untuk syarat, kita masukkan syarat. Nah, di sini kita pilih 2/10, lalu klik OK, lalu nomor PKP, nomor pajak. Kemudian untuk telepon, kita pilih nomor telepon, lalu kita import data. Oke, nah ini muncul nama-nama pemasoknya, kemudian kita klik lanjut. Nah, kita isi akun default barang. Yang pertama, kita masukkan persediaan barang dagang, kemudian penjualan, kemudian akun retur penjualan, lalu potongan penjualan, lalu persediaan barang dagangan, harga pokok penjualan, persediaan, beban umum lain-lain. Nah, yang ini kita buat akun baru dengan nama utang penerimaan barang. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik lanjut, lalu kita klik lanjut. Ini metode biaya kita pilih rata-rata, kemudian klik lanjut. Kemudian untuk informasi barang kita bisa masukkan dengan manual. Untuk nomor barang P01, tas gendong kulit. Kuantitasnya karena tidak bisa 0 berarti 1. Lalu harganya 200.000, kita pilih gudang center. Kemudian harga jual 280.000. Lalu ada barang yang kedua, tas gendong kanvas. Dengan harga 100.000. Harga jual 140.000. Untuk barang yang ketiga kita masukkan tas gendong suade 1. Harganya 120.000. Lalu untuk harga jual 168.000. Gudangnya kita masukkan center. Lalu barang keempat, tas jinjing kulit. Dengan harga beli 180.000. Harga jual 252.000. Lalu barang nomor 5, tas jinjing kanvas. Rp80.000. Harga jual 112.000. Harga jual 100.000. Untuk gudangnya masukkan center 140.000. Lalu barang nomor 7, tas selendang kulit. Harga belinya 150.000. Gudang center, harga jual 210.000.
gudang center, lalu tas selendang kanvas, harga beli 50.000. Kita pilih gudang center, harga jual 70.000. Untuk barang yang terakhir itu tas selendang suede, harga beli 70.000, harga jual 90.000. Nah, setelah kita sudah memasukkan 9 barang, kemudian kita klik lanjut, lalu klik lanjut. Nah, setelah itu kita klik selesai. Sudah, persiapan singkat sudah selesai. Transaksi pertama yang akan dijelaskan yaitu transaksi pembelian. Di sini ada 5 transaksi pembelian. Yang pertama yaitu pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan. Yang kedua, pembelian peralatan toko. Yang ketiga, pembelian perlengkapan. Yang keempat, pembelian persediaan barang dagang secara kredit. Yang kelima, pembelian persediaan barang dagang secara tunai. Transaksi pertamanya yaitu tanggal 11 Januari 2022, membeli tanah senilai 1 miliar rupiah dan bangunan senilai 500 juta rupiah belum melakukan pembayaran. Belum melakukan pembayaran ini, maksudnya adalah pembelian tanah dan bangunan ini dilakukan secara kredit. Kita pilih menu aktivitas, lalu buku besar dan bukti jurnal umum. Tanggalnya sesuaikan dengan yang di transaksi, yaitu 11 Januari. Lalu untuk deskripsinya yaitu kita masukkan tanah terlebih dahulu. Untuk account number tanah yaitu 12.400, klik enter. Kemudian nominalnya 1 miliar rupiah. Untuk akun kreditnya yaitu hutang usaha, account numbernya yaitu 21100. Nominal kredit ini akan menyesuaikan dengan nominal di debit. Untuk subsidiary ledgernya kita pilih pemasok, kemudian pilih yang tanah dan bangunan karena ini merupakan hutang tanah dan bangunan. Setelah itu kita simpan dan tutup. Kemudian kita masukkan transaksi yang bangunan, sama pilih menu aktivitas, buku besar, lalu bukti jurnal umum. Tanggalnya sama 11 Januari. Untuk description-nya yaitu pembelian bangunan secara kredit. Account number bangunan yaitu 12.500. Nominalnya tadi 500 juta rupiah. Untuk di kreditnya yaitu akun hutang usaha, account numbernya 21100. Nominal di kredit akan menyesuaikan dengan nominal di debit. Untuk subsidiarinya yaitu pilih sama kayak tadi yang pemasok, lalu pilih yang tanah dan bangunan, kemudian simpan dan tutup. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 8 Maret 2022, pembelian meja dan kursi kasir seharga 2 juta rupiah. Untuk transaksi kedua ini kita pilih menu aktivitas, kas dan bank, lalu pilih yang pembayaran.
Tanggalnya yaitu 8 Maret 2022. Memonya yaitu pembelian peralatan toko. Account numbernya karena pembelian meja dan kursi kasir ini masuk ke dalam peralatan toko. Untuk account number peralatan toko yaitu 12.300. Nilainya tadi yaitu seharga 2 juta rupiah. Kemudian untuk amountnya yang ini klik saja, maka nominalnya akan menyesuaikan dengan nominal peralatan toko. Untuk paid from-nya kita pilih yang Bank BCA karena nilainya yaitu di bawah 15 juta rupiah. Sesuai dengan kebijakan perusahaan, jika transaksi di bawah 15 juta rupiah maka masuk ke Bank BCA. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 15 Maret 2022, pembelian ATK atau alat tulis kantor senilai Rp900.000. Transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 5 April 2022, pembelian tas gendong kulit sebanyak 100 pieces. Harga per pieces-nya adalah Rp200.000, dibeli secara kredit kepada PT Saloka. Untuk transaksi yang ketiga, kita pilih menu aktivitas, lalu kas dan bank, kemudian pilih yang pembayaran. Tanggalnya yaitu 15 Maret 2022. Memonya, karena ATK ini masuk ke dalam perlengkapan, maka kita tulis pembelian perlengkapan atau dalam kurung ATK. Karena ATK ini masuk perlengkapan, maka akun numbernya adalah 11602. Untuk nominalnya yaitu 900.000. Klik yang gambar kalkulator ini, maka nominal akan menyesuaikan dengan yang perlengkapan. Kemudian kita pilih paid from-nya Bank BCA karena nominalnya di bawah 15 juta rupiah. Kemudian transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 5 April 2022, pembelian tas gendong kulit sebanyak 100 pieces. Harga per pieces-nya adalah Rp200.000, dibeli secara kredit kepada PT Saloka. Transaksi yang keempat yaitu pembelian secara kredit. Kita pilih menu pembelian, lalu faktur pembelian. Vendornya yaitu PT Saloka. Invoice numbernya sesuai dengan keinginan kita saja atau biasanya di perusahaan itu ada kebijakannya. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 5 April 2022. Yang ship date di sini samakan saja dengan invoice date. FOB-nya destination sesuai kebijakan perusahaan. Untuk syarat pembayarannya pilih yang 2/10 N/30. Kemudian itemnya yaitu di sini kita membeli tas gendong kulit. Kita masukkan kuantitinya yaitu sebanyak 100 pieces. Nominalnya yaitu per unitnya Rp200.000. Untuk deskripsinya, pembelian
kredit tas gendong kulit 100 piece kepada PT Saloka. Akun hutangnya kita pilih yang hutang usaha. Kemudian simpan dan tutup. Kemudian transaksi yang terakhir, pada tanggal 5 April 2022, pembelian tas gendong kanvas tunai sebanyak 200 pieces. Harga per piecesnya adalah Rp100.000, dibeli kepada PT Saloka. Transaksi yang terakhir ini pembelian secara tunai. Kita pilih yang pembelian, lalu faktur pembelian, vendornya PT Saloka, invoice numbernya tadi kan 10.001, sekarang 10.002. Invoice date-nya masih sama kayak yang tadi, yaitu transaksi terjadi di tanggal 5 April. Ship date-nya samakan. FOB-nya destination. Syarat pembayarannya yaitu COD karena ini secara tunai. Kemudian itemnya di sini kita membeli tas gendong kanvas. Kita klik yang tas gendong kanvas, masukkan kuantitinya yaitu sebanyak 200 piece. Harga per unitnya adalah Rp100.000. Deskripsinya yaitu pembelian tunai tas gendong kanvas 200 piece ke PT Saloka. Kemudian yang ini kita klik, lalu simpan dan tutup. Karena ini merupakan pembelian tunai, maka kita harus melakukan pembayarannya. Kita pilih menu aktivitas, lalu pilih yang pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita masukkan vendornya tadi PT Saloka. Payment date-nya yaitu samakan dengan tadi 5 April. Kemudian ini kita pilih yang sesuai dengan yang tadi, invoice numbernya adalah 10.002. Klik yang bayar. Kemudian tanggal yang ini samakan 5 April. Setelah itu pilih banknya Bank Mandiri. Karena ini nominalnya di atas 15 juta rupiah, maka masuk ke Bank Mandiri. Kemudian simpan dan tutup. Selesai. Baik, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan, di sini ada 3 transaksi, yaitu yang pertama transaksi penjualan kredit, yang kedua transaksi penjualan tunai, dan yang ketiga retur penjualan. Kita mulai ke transaksi yang pertama, yaitu transaksi penjualan kredit. Di sini tanggal 17 Mei 2022, penjualan kredit tas selendang kulit 50 pieces kepada PT Jaya Makmur. Untuk di aplikasi akuratnya, kita bisa ke menu aktivitas, lalu pilih penjualan, lalu klik faktur penjualan. Untuk pelanggannya, kita isi dengan PT Jaya Makmur. Untuk invoice date-nya, karena di kebijakan pencatatan transaksi itu dilakukan 4 kali dalam sebulan, yaitu tanggal 7, tanggal 15, tanggal 22, dan akhir bulan, maka untuk transaksi 17 Mei ini dilakukan di tanggal 22. Karena tanggal 22 Mei itu hari Minggu, maka kita bisa percepat ke tanggal 20 Mei. Untuk terms-nya, karena ini penjualan kredit, maka kita pilih 2/10 N/30. Untuk itemnya, kita isi dengan tas selendang kulit. Kuantitinya diisi 50. Deskripsinya diisi dengan penjualan kredit tas selendang kulit 50 pieces ke PT Jaya Makmur. Akun piutangnya kita pilih piutang usaha, lalu klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi kedua penjualan kredit. Di sini tanggal 17 Mei 2022, penjualan kredit tas selendang kanvas 70 pieces kepada PT Jaya Makmur. Di aplikasi akuratnya, kita ke menu aktivitas, pilih penjualan, lalu klik faktur penjualan. Pelanggannya diisi dengan PT Jaya Makmur.
Invoice date-nya tanggal 20 Mei. Untuk terms-nya, karena ini masih penjualan kredit, maka kita pilih 2/10 NP30. Itemnya kita isi dengan tas selendang kanvas. Kuantitinya 70 pieces. Deskripsinya diisi dengan penjualan kredit tas selendang kanvas 70 pieces ke PT Jaya Makmur. Akun piutangnya kita pilih piutang usaha, lalu klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu transaksi penjualan tunai. Di sini tanggal 3 September 2022, penjualan tunai tas gendong suade 100 pieces ke PT Jaya Makmur. Di akuratnya, kita bisa ke menu aktivitas, lalu pilih penjualan, klik faktur penjualan. Pelanggannya diisi dengan PT Jaya Makmur. Invoice date-nya untuk transaksi 3 September ini dilakukan pada tanggal 7 September. Untuk terms-nya, karena ini penjualan tunai, kita pilih yang COD. Itemnya kita isi dengan tas gendong suade. Kuantitinya diisi 100. Deskripsinya diisi penjualan tunai tas gendong suade 100 pieces ke PT Jaya Makmur. Akun piutangnya kita pilih piutang usaha. Karena ini penjualan tunai, maka kita bisa langsung klik bayar untuk melakukan transaksi penerimaan pembayaran. Untuk bank penerimaan pembayaran penjualan itu kita pilih yang kas di tangan. Check date-nya tanggal 7 September. Payment date-nya sama tanggal 7 September. Lalu untuk pembayarannya kita pilih yang tanggal 7 September. Lalu checklist. Klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi penjualan tunai yang kedua. Di sini tanggal 4 September 2022 penjualan tunai tas jinjing kulit 60 pieces ke PT Jaya Makmur. Di aplikasi Akurat kita pilih menu aktivitas, pilih penjualan, lalu klik faktur penjualan. Pelanggannya kita isi dengan PT Jaya Makmur. Invoice date-nya kita isi dengan tanggal 7 September. Terms-nya kita isi COD karena ini penjualan tunai. Item kita isi dengan tas jinjing kulit. Kuantitinya 60. Deskripsinya diisi penjualan tunai tas jinjing kulit 60 pieces ke PT Jaya Makmur. Akun piutangnya dipilih yang piutang usaha. Lalu klik bayar untuk menerima pembayaran penjualan. Banknya kita pilih kas di tangan. Check date-nya tanggal 7 September. Payment date-nya juga sama tanggal 7 September. Untuk pembayarannya kita pilih yang tanggal 7 September. Lalu klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang ketiga, retur penjualan. Di sini tanggal 5 September 2022, retur penjualan tas gendong suade sebanyak 3 pieces. Retur penjualan tas gendong suade ini yaitu transaksi penjualan yang ke PT Jaya Makmur pada tanggal 3 September 2022. Di akuratnya kita ke menu aktivitas, pilih penjualan, lalu klik retur penjualan. Customer-nya kita pilih PT Jaya Makmur. Date-nya kita pilih tanggal 7 September. Sales invoice-nya kita pilih yang FVJ 0063 sesuai dengan faktur penjualan tas gendong suade ke PT Jaya Makmur. Item deskripsinya kita isi tas gendong suade. Jika muncul seperti ini maka klik no. Kuantitinya diisi 3. Lalu klik simpan dan tutup. Sekian untuk transaksi penjualan kredit, penjualan tunai, dan juga retur penjualan. Untuk penerimaan kas, menerima modal dari Eka Paksi. Caranya itu kita masuk ke aktivitas, lalu klik kas dan bank, lalu pilih penerimaan. Nah, di sini kita masukkan deposito kas di tangan, lalu nomor vouchernya itu BKM 001 karena ini tuh bukti kas masuk. Lalu tanggalnya 1 Januari 2022. Memonya kita tulis aja menerima modal dari Eka Paksi. Lalu kita pilih nomor akunnya itu. Kita masukkan yang modal saham. Nah, kita masukkan nominalnya sebesar 5 miliar. Kemudian ini diklik,
Udah, lalu simpan dan tutup. Transaksi tanggal 11 November, penerimaan pelunasan piutang dari PT Jaya Makmur, transaksi tanggal 3 November, diskon 2%. Yang pertama, kita masuk ke aktivitas. Lalu klik buku besar, lalu klik bukti jurnal umum. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 11 bulan 11 2022. Untuk deskripsinya kita tulis penerimaan pelunasan piutang PT Jaya Makmur Untuk nomor akunnya, kita pilih nomor akun kas di tangan sebesar 49.392.000. Kemudian, yang kedua kita pilih potongan penjualan. Potongan penjualan sebesar 1.008.000. Lalu yang terakhir, di kredit itu piutang usaha 50.400.000. Klik yang PT Jaya Makmur. Setelah itu simpan dan tutup. Tanggal 30 November, penerimaan pelunasan piutang PT Jaya Makmur atas transaksi tanggal 4 dan 5 November. Yang pertama, kita klik aktivitas, lalu masuk ke buku besar, lalu klik bukti jurnal umum. Untuk tanggalnya, kita bisa isi tanggal 30 November 2022. Untuk deskripsinya, tuliskan penerimaan pelunasan piutang PT Jaya Makmur. Kita masukkan kas di tangan sebesar 122.500.000. Kemudian di kreditnya piutang usaha. Jangan lupa mengisi subsidiary ledgernya PT Jaya Makmur. Setelah itu klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu penginputan transaksi pengeluaran kas. Yang pertama ada tanggal 1 Maret 2022. Membayar gaji karyawan sebesar Rp29.867.646. Untuk penginputannya, kita ke menu aktivitas, lalu klik kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Untuk vouchernya kita isi dengan BKK 021, nomor ceknya 21, tanggalnya disesuaikan saja, tanggal 1 Maret. Untuk memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan. Untuk paymentnya kita isi Rp29.867.646. Untuk nama akunnya diisi dengan beban gaji karyawan. Karena pembayarannya lebih dari 15 juta, maka pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri. Kemudian simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6 Maret 2022 membayar BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp845.510. Untuk penginputannya, ke menu aktivitas, lalu kas dan bank, kemudian klik pembayaran. Untuk nomor ceknya kita isi dengan 31, tanggalnya kita pilih tanggal 7 karena tanggal 6 hari Minggu, jadi di transaksi dilakukan pada hari berikutnya. Untuk memonya diisi dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Nominalnya sesuaikan saja Rp845.510. Untuk akunnya diisi dengan beban BPJS Ketenagakerjaan. Karena pembayarannya kurang dari 15 juta, maka pembayaran dilakukan oleh Bank BCA. Melalui Bank BCA. Kemudian klik simpan dan tutup.
Transaksi yang ketiga yaitu tanggal 8 Maret 2022, membeli meja dan kursi kasir seharga 2 juta. Untuk penginputannya, klik menu aktivitas, menu lalu, kas dan bank, kemudian klik pembayaran. Untuk nomor voucher kita isi dengan BKK 033, nomor ceknya nomor 33. Untuk tanggalnya disesuaikan saja, tanggal 8 Maret. Untuk memonya kita isi dengan pembelian meja dan kursi kasir. Nominalnya sesuaikan saja, 22 juta rupiah. Untuk akunnya kita isi dengan peralatan toko. Karena pembayarannya kurang dari 15 juta, maka pembayaran dilakukan melalui Bank BCA. Lalu klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 15 Maret 2022, pembelian ATK seharga 900.000. Untuk penginputannya, klik menu aktivitas, kemudian kas dan bank, kemudian pembayaran. Untuk nomor ceknya kita isi dengan 34. Tanggalnya sesuaikan saja, 15 Maret. Untuk memonya kita isi dengan pembelian ATK. Nominalnya sesuaikan 900.000. Untuk akunnya, akun perlengkapan. Karena jumlahnya kurang dari 15 juta, maka pembayaran dilakukan melalui Bank BCA. Lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya itu transaksi tanggal 20 Maret 2022, membayar tagihan listrik 500.000. Untuk penginputannya, klik menu aktivitas, lalu klik menu kas dan bank, lalu klik pembayaran. Untuk nomor vouchernya kita isi dengan BKK 037, nomor ceknya nomor 37, dan tanggalnya tanggal 18, karena tanggal 20 merupakan hari libur. Untuk memonya kita tulis pembayaran listrik. Untuk paymentnya sesuaikan saja 500.000. Untuk akunnya diisi dengan beban listrik. Karena pembayarannya kurang dari 500.000, maka pembayaran dilakukan melalui Bank BCA. Lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya, pembuatan laporan keuangan dalam Akuret. Pertama-tama kita masuk ke laporan, lalu daftar laporan. Lalu untuk laporan laba rugi, kita pilih laba rugi standar. Kemudian kita masukkan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Kita klik termasuk saldo 0, lalu klik OK. Lalu muncul laba rugi standar PT Kelompok 2 dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Untuk laporan keuangan selanjutnya, kita bisa klik lagi laporan, lalu daftar laporan, lalu kita klik perubahan ekuitas pemilik. Kita masukkan dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Klik OK, lalu kita dapat melihat perubahan ekuitas pemilik kelompok 2 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk laporan yang terakhir, kita pilih laporan, lalu klik daftar laporan, lalu pilih neraca standar per tanggal 31 Desember 2022. Kita pilih termasuk saldo 0, lalu klik OK. Lalu muncul neraca standar PT Kelompok 2 per 31 Desember 2022.
Setelah kita membuat 3 laporan dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan, kita bisa menyimpannya dengan cara klik simpan, lalu pilih PDF file, kemudian klik OK, lalu kita beri nama laporan laba rugi. Kemudian save. Begitupun untuk laporan perubahan ekuitas dan posisi keuangan, caranya sama seperti tadi, klik simpan lalu pilih PDF. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai akurat dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.